Tahu nggak apa yang bikin orang berkali-kali ganti judul skripsi? Apa sih yang paling penting selama kita mengerjakan skripsi? Jawaban dari kedua pertanyaan tadi sama, yaitu judul skripsi yang kamu buat haruslah finer. Apa itu finer? Finer adalah singkatan ya. F-nya untuk visibility. Artinya skripsi yang kamu buat itu harus visible, harus bisa kamu kerjakan. Yang kedua, I-nya adalah interesting. Skripsi yang kamu buat harus menarik. Menarik buat kamu kerjakan, dan juga menarik buat orang lain untuk membaca skripsi kamu. N-nya adalah novelty. Novelty itu maksudnya ada kebaruan. Jadi skripsi kamu nggak plek ketiplek jiplak dari penelitian sebelumnya. Lalu E, etik. Etik ini artinya skripsi yang kamu buat itu harus etis. Yaitu tidak menyiksa hewan, tidak menyiksa manusia, dan juga tidak merugikan orang lain. Yang terakhir, R adalah relevan. Skripsi yang kamu buat harus relevan dan juga bisa memberikan manfaat. Kalau skripsi yang kamu buat sudah memenuhi kaidah finer, maka semuanya akan mudah buat kamu kerjakan. Oke, sekarang gimana caranya untuk kita menyusun judul skripsi? Cara paling mudah adalah kamu pergi ke perpustakaan kampus kamu. Bisa perpustakaan digital atau perpustakaan offline. Nah, di perpustakaan coba kamu cari skripsi dari kakak kelas kamu. Kamu coba cari skripsi dari kakak kelas dengan prodi yang sama atau dengan topik minat yang sama. Nah, dari situ kamu akan melihat judul-judul skripsi yang udah pernah diluluskan dari kampus kamu. Nah, kenapa ini aku sarankan? Karena skripsi-skripsi yang ada di perpus, skripsi-skripsi yang sudah terpublikasi itu adalah skripsi-skripsi yang telah berhasil bikin orang itu lulus. Jadi kalau kalian pengen cari good practice-nya, kalian pengen tahu kayak gimana skripsi yang bagus, ya kalian coba kalian lihat skripsi dari orang-orang yang udah lulus. Nah, dari skripsi-skripsi itu, coba kamu sekilas baca judul-judulnya aja. Kalau ada judul yang menarik, coba kamu list di spreadsheet, siapa penulisnya, siapa dosen pembimbingnya, dibuat tahun berapa, judulnya apa, lalu kamu coba loncat ke bab 3 ya. Di bab 3 kamu coba lihat definisi operasionalnya. Variabel-variabel apa sih yang dikumpulkan dalam penelitian ini? Lalu kamu coba lihat bagaimana cara dia mengumpulkan datanya. Apakah dia pakai kuesioner atau dia pakai alat tertentu buat ngumpulin datanya? Itu kamu list juga. Lalu kamu tulis juga di spreadsheetnya, analisis datanya menggunakan apa? Hitung sampel minimumnya seperti apa? Lalu kamu cek lokasi penelitiannya seperti apa? Lalu perizinannya seperti apa? Rumit atau tidak? Biasanya untuk perizinan itu ada di bagian lampirannya. Nah, semua skripsi-skripsi yang menurut kamu menarik, itu wajib kamu bikin dalam spreadsheet ya. Kumpulkan 3-5 judul aja udah cukup. Oke, sekarang kamu udah punya list-list penelitian dari kakak kelas yang menurut kamu menarik. Nah, sekarang apa? Gimana cara kita bikin judul dari itu? Kembali ke aspek finer ya. Jadi suatu skripsi, suatu penelitian itu harus ada aspek novelty atau kebaruan. Nah, gimana caranya kita bikin suatu aspek kebaruan dari penelitian yang udah ada, dari skripsi-skripsi yang memang sebelumnya udah ada? Jawabannya simpel. Kita perlu tahu bahwa skripsi itu aspek kebaruannya itu pada level apa? Level kebaruan pada skripsi itu tidak perlu seperti tesis atau seperti disertasi. Yang penting adalah kita cukup menerapkan teori atau model yang sudah ada. Nah, jadi kita bisa ngubah subjek penelitiannya, atau kita ubah lokasi penelitiannya, atau kita melakukan pengubahan parameter yang diukur. Itu sah-sah saja. Misal, ada penelitian kakak kelas kamu tentang hubungan frekuensi penggunaan gadget terhadap perkembangan motorik anak dengan spektrum autis di kota X. Kalau tadi subjeknya adalah anak dengan autis, kalian coba ubah subjeknya menjadi anak dengan ADHD. Ini bisa jadi penelitian yang baru. Kalau tadi lokasinya di kota X, coba kalian cari di kota Y yang jumlah anak autisnya atau ADHD-nya karakteristiknya mungkin berbeda dengan di kota X. Misalkan sudah ada penelitian tentang pengaruh kebiasaan minum minuman berkemasan terhadap kadar gula darah sewaktu. Nah, coba kalian ganti parameternya. Yang tadinya kadar gula darah sewaktu, kalian coba ganti dengan HbA1c. Atau kalian juga cek untuk tensinya, kadar kolesterolnya, dan segala macam. Itu bisa jadi suatu kebaruan juga. Apalagi kalau kalian kombinasikan. Lokasinya kalian pindahkan. Yang tadinya di kota X, kalian pindahkan di kota Y. Habis itu subjeknya yang tadinya lansia kita ubah menjadi dewasa muda. Itu kan sah-sah aja ya. Yang penting ada suatu kebaruan dari skripsi kita. Nah, satu hal yang penting dan mungkin paling penting dari aspek-aspek sebelumnya adalah ACC dari dosen pembimbing.
Mau sebagus apapun skripsi yang kamu buat, kalau tidak disetujui oleh dosen pembimbing, rasa-rasanya akan sulit ya buat kita teruskan. Jadi jangan lupa teman-teman, kita cari tahu juga bagaimana profil dosen pembimbing kita. Penelitian apa sih yang saat ini sedang dikerjakan, atau riwayat-riwayat penelitian sebelumnya apa aja yang dia lakukan. Tanyakan juga ke kakak kelasmu yang pernah bimbingan dengan dosen yang sama. Oke, jadi itulah cara paling mudah untuk mencari judul skripsi. Sekarang tugas kalian adalah cari 3-5 skripsi kakak kelas kalian. Lalu kalian ekstrak data-data dari skripsi kakak kelas kalian itu. Data-data yang tadi udah aku sebutin ya. Dari situ coba kalian modifikasi variabel-variabel, lokasi atau parameter-parameter yang kakak kelas kalian kumpulkan. Kalian modifikasi untuk menjadi judul skripsi kalian. Oke, aku rasa tugasnya sangat mudah untuk dikerjakan. Jadi semoga di video berikutnya kalian udah dapet judul untuk skripsi yang nanti akan teman-teman kerjakan. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.